Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta puja syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga tak henti-hentinya memberikan dan mencurahkan untuk kita sekalian nikmat yang kita memohon kepadanya bi asma'il husna wa sifatil ulia. Semoga kita tergolong dari hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat, karena sedikit sekali dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensyukuri nikmatnya, yang menunjukkan bahwasanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan taufik dan hidayah yang tidak semua hamba bisa mengerjakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiy asyakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Olehnya tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang hamba yang senantiasa mensyukuri nikmatnya, maka yakinlah bahwasanya itu juga di antara nikmat Allah, dan itu nikmat yang besar. Yang sekali lagi kita katakan, tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur kepadanya. Ikhwan wa akhwat fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali dari pembacaan atau kajian rutin kita, yakni pembacaan kitab Hilyat Talibul Ilm, buah karya dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai kepada perkataan beliau yang masih berkaitan tentang kehidupan ilmiah bagi seorang penuntut ilmu. Yang kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-luju' ila Allah ta'ala fi talab wa tahsil. Seorang penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya hendak ia senantiasa bersungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam meraih ilmu dan mengamalkan ilmu. Khususnya dalam meraih ilmu dan untuk mengamalkan ilmu. Dua hal ini senantiasa diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kondisi dan keadaan manusia berbeda-beda. Ada manusia yang sama sekali tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu, waliyadu billah. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, ada manusia yang Allah berikan ilmu, mengetahui kebenaran, mengetahui ilmu, tapi dia tidak diberikan hidayah untuk mengamalkan ilmu. Di sana ada golongan yang ketiga yang kita memohon kepada Allah, kita termasuk dari golongan yang ketiga ini. Allah berikan dia hidayah, Allah berikan dia taufik, Allah mudahkan dia untuk mengetahui ilmu, dan Allah juga berikan dia hidayah dan taufik serta kemudahan untuk mengamalkan ilmu. Makanya kata beliau, seorang penuntut ilmu hendaknya berusaha dan berupaya bersungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, dari awal-awal pembahasan kita yang beliau penulis rahimahullah ta'ala menukilkan bahwasanya ilmu ini adalah ibadah.
Ilmu ini adalah ibadah. Dan ayat yang senantiasa kita baca di setiap rakaat salat-salat kita adalah firman Allah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Karena ibadah, apapun bentuk ibadah yang kita kerjakan, termasuk dari yang menjadi pembahasan kita, yang kita kaitkan begitu erat di dalam masalah talabul ilm, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, tanpa pertolongan kepada Allah kita tidak akan sanggup. Belum lagi kita tahu bahwasanya syaitan, musuh bebuyutan kita, di antara godaan yang paling kuat yang beliau berikan, yang dia berikan dan goda dari setiap insan manusia adalah agar manusia terhalang daripada ilmu. Iya. Nah, lihat, ada kadang ada waktu itu kita subhanallah berat sekali datang untuk ke majelis ilmu dengan berbagai macam alasan. Entah itu karena capek lah, entah itu karena istri lah, entah itu karena anak-anak lah, entah itu karena pekerjaan lah, atau entah itu merasa sudah berapa kali dibahas lah ilmu itu, dan seterusnya. Apapun alasannya. Iya. Nah, sehingga kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh merengek dalam urusan dunia kita yang kita butuh seperti makan dan minum, seharusnya seyogianya permintaan kita terhadap permasalahan ini agar diberikan taufik, kemudahan dan istiqomah menuntut ilmu harus lebih kuat. Karena kita tahu betapa banyak dan besarnya faedah keutamaan dari menuntut ilmu itu. Kata Syekh Al-Albani, juga disebutkan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kita tidak tahu di majelis mana yang di majelis itu kita mendapatkan rahmat begitu banyak. Ya. Kadang majelis ini kita dapat faedah 1-2. Kadang di majelis ini kita banyak 4-5. Kadang di majelis ini kita bisa 10-20 faedah. Ya. Kita tidak tahu di majelis mana yang bisa menjadi sebab kehidupan kita itu berubah dengan izin Allah setelah kita hadir di majelis ilmu. Kita tidak tahu di majelis mana yang dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Iya. Itu semua dari sekelumit keutamaan menuntut ilmu yang kita harus bersungguh-sungguh meminta kepada Allah untuk senantiasa diberikan pertolongan, istiqomah di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, dalam mendapatkan ilmu. Juga seperti itu. Karena orang yang hadir pun bertingkat-tingkat. Orang yang hadir pun bertingkat-tingkat. Nah, lalu kata beliau rahimahullah, la tafza' idza lam yuftah laka fi ilmin min al-ulumi faqad ta'asat ba'd al-ulum ala ba'd al-a'lam al-mashahid wa minhum man sarraha bidzalik kama yu'lamu min tarajimihim wa minhum al-asma'i fi ilmi al-urud والرهوي المحدث في الخط وابن الصلاح في المنطق وأبو المسلم النهوي في علم التصريف والسيوطي في الحساب وأبو عبيدة ومحمد بن أبي الباقي الأنصاري وأبو الحسن القطيعي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفرح وأبو حامد الغزالي خمستهم لم يفتى لهم بالنحو. Kata beliau rahimahullah memberikan sedikit motivasi. Setelah seseorang penuntut ilmu telah bersungguh-sungguh memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dimudahkan meraih ilmu, dan dia berikhtiar terus datang ke majelis ilmu, namun ada 1-2 cabang ilmu yang dia tidak kuasai, yang dia belajar sampai sering pun tidak bisa masuk-masuk.
maka dia jangan berkecil hati, kata beliau rahimahullah. Iya. Karena di sana memang ada ilmu yang sulit. Ya. Ini faedahnya wallahu taala alam, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau disaingi yang paling sempurna ilmunya. Iya. Nah, sama kitab-kitab para ulama. Lihat kitab-kitab para ulama berjilid-jilid. Ya, ada yang ratusan jilid. Ya, tapi pasti kita akan jumpai ada kesalahan dan kekurangan di sana. Karena sudah menjadi ketetapan Allah, kalam yang paling sempurna hanyalah kalamullah. Ya, tidak boleh disaingi kalamullah. Maka sejeli apapun, sealim apapun seorang berbicara dan menulis, pasti ada kelirunya, pasti ada kesalahannya, pasti ada ilmu yang terlewat darinya. Lihat, disebutkan di sana banyak ulama kibar, ulama terkenal, masyhur, dan mereka ya ada cabang ilmu yang mereka juga tidak ketahui. Iya. Disebutkan di sini di antaranya adalah Imam Al-Asma'i. Ya, Al-Asma'i. Nah, dia kurang dalam ilmu syair bahasa Arabnya. Ar-Ruhawai, insyaallah. Pakar hadis. Dia kurang dalam ilmu khat, menulis. Ibnu Salah, dia kurang dalam ilmu mantik. Abu Muslim An-Nahwi, ya, jago dalam nahwu tapi ya kurang dalam tasrif. As-Suyuti, Imam As-Suyuti rahimahullah, ya, kurang dalam ilmu matematika. Ya, nah, mungkin kita ya, mungkin bahasa Inggris tidak tahu dan lain-lain, ya terserah. Yang penting bahasa Arab ya rajin misalnya. Nah, baik. Kemudian Abu Ubaidah Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Ansari, Abu Hasan Al-Qat'i, Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Farrah, terus Hamad Al-Ghazali, kelima-limanya tidak mengetahui ilmu terkait atau kurang dalam masalah nahwu. Ini ulama-ulama kibar, ulama-ulama masyhur. Ada ilmu yang mereka tidak terlalu kuat dari ilmu tersebut. Iya. Olehnya itu kata beliau, "Faya ayyuhat talib, dha'ifir raqbat, wafsa' ila Allah fid du'a wal luju'i ilaihi wal inkisari baina yadayhi." Duhai penuntut ilmu, wahai penuntut ilmu, lipat gandakan permohonanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh kepada Allah dalam berdoa. Mintalah pertolongan kepadanya untuk kita diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, dan kita diberikan kecerdasan dalam memahami ilmu, dan nanti kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Iya. Nah, tunduk, bersungkurlah, iya, memelaslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kadiran ma yaqulu fi du'aihi idza ista'sa alaihi tafsir ayatin min kitabillah ta'ala, Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim allimni, wa ya mufahhim Sulaiman fahimni. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, beliau sering kali berdoa kepada Allah, khususnya saat beliau mendapati suatu permasalahan dari ilmu, atau dari ayat-ayat yang dia pelajari, namun dia tidak paham, sulit untuk memahami ayat itu walaupun dia telah mempelajari tafsir dari para ulama yang lainnya. Maka beliau berdoa. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim, wahai zat yang telah memberikan ilmu kepada Adam dan Ibrahim. Masya Allah. Bapaknya para nabi, kakek buyutnya nabi, para nabi, Adam dan Nabi Ibrahim. Wahai zat yang telah memberikan ilmu kepada Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, berikan pula ilmu untuk. Wa ya mufahhim Sulaiman,
waidat, yang telah memberikan kepahaman kepada Nabi Allah Sulaiman, maka berikanlah pula aku kepahaman sebagaimana engkau telah memberikan Nabi Sulaiman kepahaman. Nabi alaihi salatu wassalam, manusia termulia, manusia yang paling tahu akan syariat Islam. Satu doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasalam, manusia termulia, manusia tercerdas, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu dari tambahan ilmu, dari ilmu yang menunjukkan akan pentingnya permohonan kepada Allah, khususnya permasalahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan Nabi SAW untuk berdoa, meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Dan setiap pagi selesai kita salat subuh dan zikir yang terikat dengan salat subuh, di antara zikir yang disyariatkan, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Nah, saat kita susah menghafal Al-Quran, ataupun saat kita kesulitan di dalam menghafalkan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka pernahkah kita bersungguh-sungguh untuk memohon dan merengek kepada Allah agar kita diberikan kemudahan? Bahkan terkadang dari hawa nafsu kita, dari banyaknya dosa, ditambah dengan musuh bebuyutan yang kita, syaitan, yang senantiasa membisikkan godaannya, memasang perangkap-perangkapnya, terkadang kita merasa acuh tak acuh dalam masalah ini. Dalam masalah meminta dan merengek, memohon kepada Allah, harus diberikan pertolongan kepada Allah terkait masalah belajar agama, untuk bisa paham, untuk bisa mengamalkannya. Kita jarang. Seolah-olah kita sudah merasa cukup dengan apa yang telah kita raih. Cukup saya telah hadir, sudah. Nah, padahal kita telah dirundung musibah. Kita tidak sadar bahwa itu musibah. Dan musibah itu apapun bentuknya, semua datangnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang hamba kecuali atas izin Allah. Dan kalau musibah itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah, maka berarti satu-satunya yang bisa mengangkat musibah itu hanyalah Allah. Dan termasuk musibah yang terbesar di zamanina hada, di zaman kita sekarang ini, khususnya bagi penuntut ilmu, adalah musibah beratnya mengamalkan ilmu. Musibah itu. Nah, termasuk musibah orang yang tidak mengetahui ilmu. Musibah berbagai macam kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini, di lautan, di daratan, yakni dosa dan kemaksiatan, disebabkan karena jahilnya manusia dengan ilmu. Dia tidak mengetahui perkara yang diperintahkan, perkara yang dilarang, sehingga dia tidak mengajarkan apa yang diperintahkan, dan dia tidak mengindahkan apa yang dilarang. Dia langgar karena kurangnya ilmu. Atau yang kedua, adanya ilmu tapi tidak diamalkan. Dia sudah mengetahui ilmu. Kenapa orang-orang Yahudi sampai dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka tidak memiliki ilmu? Tidak.
Bukankah ilmu yang telah kita pelajari akan ditanya oleh Allah? Naam, la yazalu qad 'abdihi fi yaumil qiyamah hatta yus'al al-ilmi fima yanfa'u bihi, fima 'amilu bihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kelak sampai dia ditanya di antaranya tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya. Bukankah sebagian kita telah berlalu tahun demi tahun, majelis demi majelis kita hadiri? Iya. Namun sekarang alhamdulillah kalau di awal-awal Masya Allah. Iya. Nah, dulunya Senin Kamis tidak pernah ditinggalkan. Masya Allah semangatnya Senin Kamis. Semenjak dengar hadis Nabi SAW, siapa yang menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah jaga dia dari neraka, dijaga. Tapi itu hanya berapa lama? 1, 2 tahun, 3 tahun? Nah, mempelajari hadis, hakul muslim alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaih. Hak dari seorang muslim atau muslim yang lainnya diantaranya adalah apabila berjumpa maka dia beri salam. Sekarang dia sama-sama jenggotan, sama-sama jubahan, sama-sama pakai peci, sama-sama pakai imamah, bahkan salamnya subhanallah. Sudah sampai hadis puluhan tahun yang lalu, sampai hadis itu sama dia. Sampai hadis sama dia, tabassamuka li akhika sadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Sudah lama sampai hadis itu. Sekarang masih diamalkan? Hilang. Kurangnya kita meminta kepada Allah. Kita kurang memohon kepada Allah agar ilmu itu senantiasa diberikan manfaat. Iya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la al-ilma ma nafa'. Ilmu dikatakan ilmu apa yang bermanfaat, alias apa yang diamalkan. Itulah ilmu. Iya. Itulah ilmu. Nah, maka karena ini adalah musibah, maka kita memohon kepada Allah agar musibah ini Allah Subhanahu wa taala angkat. Iya. Nah, dan ini bahkan tanda jujurnya keimanan seorang hamba. Saat datang musibah pada dirinya, maka hanya kepada Allah dia memohon pertolongan. Iya. Dia menggantungkan harapannya, dia menyerahkan dirinya dan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira kalian akan dimasukkan ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara belum datang ujian, musibah yang menimpa seperti orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullaha qarib. Nah, sehingga tatkala mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, berbagai macam cobaan, di antaranya saat kita kesulitan dalam belajar, sulit menghafal, sulit mengamalkan ilmu. Iya. Sampai-sampai orang-orang beriman yang bersama para nabi dan rasul mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah datang? Iya. Allah berfirman, "Ala inna nasrullah qarib." Pertolongan Allah itu dekat. Nah, cuman kita bersungguh-sungguh tidak dalam memohon pertolongan kepada Allah. Iya. Saat kita membaca ayat yang 17 kali minimal, kita baca di dalam rakaat setiap salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di rakaat-rakaat kapan, di salat-salat kapan yang kita betul-betul menghadirkan kesungguhan saat membaca ayat itu. Iya. Nah, betul-betul bersungguh-sungguh dalam membacanya dan menghadirkan ya, niat, keinginan untuk betul-betul bisa ditolong oleh Allah, diberikan pertolongan. Nah, ataukah mungkin kita sudah merasa bahwasanya ya kita tidak butuh lagi dari pertolongan Allah, waliyadzubillah. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu."
Jika Allah menimpakan suatu malapetaka, satu musibah, satu mudarat, satu keburukan, nah, pada diri seorang hamba, maka tidak ada satupun zat yang bisa mengangkatnya, menghilangkannya, kecuali hanya Allah. Nah, oleh itu kita harus memohon, meminta hanya kepada Allah. Memohon pertolongan hanya kepada Allah, dan Allah pasti akan memberikan pertolongan atas hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh ikhlas, jujur di dalam meminta pertolongan kepadanya. Allah berfirman, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan dia hidayah, kemudahan, taufik untuk meraih apa yang dia inginkan. Kalau kita bersungguh-sungguh belajar, makanya ini kembali kepada pembahasan pokok ini tentang keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Kalau memang kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, ikhlas agar bisa beribadah dengan baik dan benar kepada Allah, agar mengangkat kebodohan pada diri kita, agar bisa mengagungkan syariat Allah, agar bisa membela agama Allah, agar mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan agar mengikuti anjuran dan perintah Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan dimudahkan. Dan pasti sedikit apapun ilmu yang kita dapatkan akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Kalau itu menjadi tujuan kita, hadir di majelis ilmu langsung praktek, dapat ilmu praktek, dapat ilmu praktek. Nah, karena tujuan yang baik di awal. Nah, oleh itu, ya, kita ingatkan kembali dari apa yang disinggung oleh beliau di awal-awal, bahwasanya ilmu yang diraih seorang penuntut ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya, sesuai dengan kadar pengorbanannya, sesuai dengan kadar perjuangannya, sesuai dengan kadar niat dan tujuannya atas ilmu tersebut. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dari niatan-niatan kita. Nah, maka bersungguh-sungguhlah meminta kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk bisa terus di dalam mempelajari ilmu, ya, khususnya dari ilmu-ilmu yang wajib untuk kita pelajari, yang dengannya nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tak lupa memohon dan bersungguh-sungguh dalam memohon tersebut kepada Allah agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Lihatlah sekaliber Nabi SAW. Lihatlah sekaliber Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, pakarnya ilmu. Ulama yang kita merujuk kepada tulisan karya-karya ilmiah beliau. Ulama-ulama merujuk kepada beliau. Nah, ulama Islam bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Setiap satu permasalahan dari permasalahan ilmu yang dia sulit untuk memahaminya, kita tambahkan setiap ilmu yang kita pelajari mungkin sudah kita paham, sudah kita ketahui ilmu itu, tapi sulit untuk kita amalkan pun seperti itu. Kita memohon kepada Allah untuk bisa memahami ilmu dari ayat-ayat Allah, dari Al-Quran, dari hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Nah, karena tadi manusia itu bertingkat-tingkat. Terkadang ada orang diberikan ilmu ini, ilmu B dia tidak tahu. Dia tahu ilmu B, A luput dia. Si C dia tahu A, B, tapi tidak diberikan taufik untuk mengamalkan. Si C unggul ilmunya dari si A dan si B. Kalau si A unggul sisi ini, tapi dia tidak unggul di sisi itu. Si B unggul di sisi itu, tidak unggul di sisi ini. Si C unggul kedua-duanya, tapi tidak unggul dalam mengamalkan. Nah, bertingkat-tingkat keadaan manusia. Ini sesuai dengan kadar
kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka kita harus bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik untuk bisa memahami ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian kata beliau, dari kehidupan ilmiah seorang penuntut ilmu, atau sebelumnya kita jelaskan ya, saya hampir luput penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait masalah ini. Beliau, saya ambil kisah saja yang beliau ceritakan di dalam syarah ini, Syarah Hilyatul Talibul Ilm. Beliau kisahkan dari salah seorang Syekh Qurra. Dia adalah syekh ahli dalam bacaan Quran, ahli dalam bahasa. Beliau adalah Al-Imam Abul Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah Al-Asadi Al-Kufi. Lahir pada tahun 1019 Hijriah dan wafat tahun 1089 Hijriah. Beliau ceritakan kisahnya bahwa beliau ini Imam Al-Kasai, beliau dikenal sebagai namanya itu ahli dalam Quran, ahli dalam bahasa Arab, namun dalam khususnya dari bahasa Arab itu dari sisi nahwunya dia sulit untuk menguasai. Jadi ini waktu sebelum dia sudah jadi ahli, sebelum dia menjadi ahli, perjalanannya disebutkan. Saat dia mendapatkan kesulitan dalam belajar nahwu, seperti kita ini, kalau belajar bahasa Arab, di antara yang paling sulit dipelajari ilmu nahwunya. Nah, semangat kadang 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulannya, 3 bulan sudah mundur. Sulit. Nah, ini kita kisahkan kisah beliau. Maka suatu ketika dia melihat semut. Semut ini tertati-tati membawa makanan sambil memanjat di dinding. Dan ini pernah sering kita lihat kan semut itu, dan kadang semut membawa makanan lebih besar daripada badannya. Tertati-tati dia tarik, belum lagi kalau naik, tertati-tati. Kadang udah mau sampai ke agak sedikit tinggi, jatuh. Tapi terus dilakukan semut itu. Maka Al-Kasai kemudian berkata, wah, kalau semut saja yang tidak pernah patah semangat membawa makanannya, berusaha untuk menaikkan ke puncak yang dia inginkan atau ke dalam sarangnya yang jaraknya subhanallah jauh. Nah, saya Allah jadikan saya sebagai sebaik-baik makhluk ciptaannya. Allah berikan saya akal, dan organ-organ yang lebih sempurna daripada semut. Masa saya tidak bisa? Masya Allah. Nah, maka semut itu pun mengubah menjadi sebab perubahan terhadap Imam Al-Kasai dalam kehidupan. Dia pun bersemangat kembali belajar ilmu nahwu, sampai dia dikenal sebagai menjadi rujukan ulama nahwu hingga zaman ini. Subhanallah, bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh. Baik. Sudah azan ya? Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah, kesungguhan di dalam mempelajari agama Allah. Yang kita tahu mempelajari ilmu agama ini bukan sekedar anjuran, wajib atas kita. Mempelajari ilmu agama, kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum, bahkan lebih daripada setiap hembusan nafas kita. Kebutuhan kita terhadap ilmu. Nah, sehingga kita tidak bersungguh-sungguh memohon kepada Allah, kita tidak akan bisa istiqomah dalam belajar. Nah, dan kalau kita tidak bisa
istiqomah dalam belajar ilmu, ya bagaimana bisa ilmu itu akan bisa kita raih. Dan setelah kita diberikan istiqomah, alhamdulillah, jangan berhenti sampai di situ. Bersungguh-sungguh lagi memohon dan meminta kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Cukuplah menjadi pelajaran. Cukuplah menjadi pelajaran saat kita melihat orang yang memiliki ilmu yang banyak di sekitar kita, itu kita hinakan di depan kita disebabkan karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Cukuplah itu menjadi pelajaran. Ada orang kita lihat ilmunya Masya Allah, hafalannya Masya Allah, tapi saat kita jumpai ada ilmunya yang bertentangan, tidak diamalkan, kita akan cukuplah itu menjadi pelajaran. Jangan kita menjadi seperti dia, kan? Dan semua itu tidak bisa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah di majelis yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keistiqomahan di dalam belajar ilmu, memberikan pemahaman terhadap kita ilmu yang kita pelajari, menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, dan diberikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.